warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini aku akan kembali membahas kisah tentang kota gaib. Karena sebelumnya kan aku udah sempet nih ngebahas tentang kota gaib, yaitu Saranjana. Aku tengok suka pula kan sama yang kayak gitu ya kan. Jadi aku buat lagi lah ini, tapi cerita yang baru. Kota gaib yang mau kita bahas kali ini nggak kalah populernya sama kota Saranjana, yaitu kota gaib Wentira. Salah satu kota gaib yang dipercaya terdapat di Sulawesi Tengah yang disebut-sebut merupakan titik paling angker di Indonesia. Penasaran kalian kan kayak mana kisah lengkapnya? Langsung aja kita cus, ini dia, here we go. Wentira dipercaya berada di sebuah area kebun kopi yang dekat dengan hutan belantara di kota Palu, Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa kerajaan Wentira menyimpan harta karun yang sangat melimpah. Bahkan ada istana yang terbuat dari emas murni. Tapi kalau kalian kesana, sengaja kesana ataupun nyasar sampai kesana ya kan, jangan pernah sekali-sekali ngambil emas yang ada di sana. Karena nyawa bisa jadi taruhannya Karena pernah ada kesaksian dari salah satu warga Palu yang bernama Jemi Langilo yang mengaku pernah menyeberangi Wentira, dan di sana dia pernah melihat setidaknya ada 9 dari bangsa jin kayak jenderal gitu loh ya. Dan masing-masing dari mereka itu memiliki prajurit yang sangat banyak. Saking banyaknya bisa menutupi luasnya lautan Indonesia. Kalian bayangkanlah itu. Dan penjaga-penjaga ini tadi tidak akan pernah segan-segan untuk menyerang siapapun yang berusaha mengancam atau mengambil emas-emas tadi tuh ya kan dari Wentira. Ia juga mengatakan kalau dia sempat naik ke atas, jadi posisinya kayak bukit-bukit gitu ya, ada tangga-tangganya naik sampai ke atas gitu ya kan. Dan di atas dia melihat tepat untuk meletakkan sesajen yang memiliki aura yang sangat mistis. Dan selain itu juga dikatakan di sana tidak boleh berkata perkataan yang tidak sopan, karena udah sering terjadi kasus orang hilang dan tidak pernah kembali lagi dari Wentira. Kalau kalian berkunjung ke sana, kalian akan menemukan sebuah tugu kuning yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai pintu masuk atau gerbang ke Wentira. Tapi nggak semua orang bisa nengok pintu gerbang ini ya Kalau tugunya yang ada gerbangnya, maksudnya itu nggak semua orang bisa nengok. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang bisa melihat. Welcome to Wentira gitu Selain dipercaya sebagai tempat yang angker, Wentira juga dipercaya sebagai peninggalan atau warisan dari kota Atlantis yang hilang. Jadi pernah juga aku dengar cerita ini kalau Indonesia merupakan pulau Atlantis yang hilang. Mungkin dari cerita inilah asal usulnya ya kan. Dari pengakuan seseorang yang mengklaim pernah ke sana juga nih ya. Dia mengatakan peradaban di sana sangat kaya dan maju. Saking kayanya tidak ada seorang pun di sana yang hidup miskin ataupun susah. Menurut penduduk sekitar, warga dari Wentira ini nggak beda jauh sama kota Saranjana kan. Mereka memiliki paras yang rupawan, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya kan. Dan tidak memiliki garis ini di atas bibir, ini garis atas bibir gitu ya kan. Pernah ada pengakuan dari seorang warga yang mengaku pernah melihat warga Wentira ini di pasar dengan menggunakan pakaian berwarna kuning. Jadi mungkin kan karena saking rupawannya warga dari Wentira ini ya kan langsung mencolok ya kan Tapi gitu diperhatikannya nggak ada garis tengah bibirnya. Lalu tidak lama setelah itu orang itu pun menghilang. Cerita mistis tentang kota Wentira ini nggak berhenti sampai di situ aja Pernah ada seorang warga juga yang mengaku kalau pernah ada sales sebuah mobil yang mengantarkan mobil pesanan kliennya di daerah Wentira. Dan mobil yang diantarkannya ini juga nggak kaleng-kaleng mobil bermerek BMW i-Series. Tapi betapa terkejutnya sales itu ketika dia sampai di tujuan dan dilihatnya itu cuma ada pohon-pohonan, nggak ada rumah sebiji pun gitu kan. Barulah dia tersadar kalau dia sudah merasa dihipnotis. Tapi selain cerita mistisnya, ada juga cerita romantisnya nih Tapi agak mistis juga sih memang ya. Cerita ini adalah kisah seorang gadis bernama Lin Pita Puspita yang menghilang secara tiba-tiba karena mengaku telah menikah dengan seorang warga dari Wentira. Sebelum menghilang, menurut ibunya Lin ini seringkali berperilaku aneh.
Pernah suatu hari dia mengatakan kepada ibunya, "Mak, tengoklah muka aku sepuasnya karena mungkin suatu hari nanti aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi." Kang Lin juga tercatat sebagai mahasiswi semester akhir di STIE Palu. Jadi si Lin ini juga merupakan tumpuan keluarga lah ya kan we, karena kan sebentar lagi selesai kuliahnya, tinggal nunggu wisudanya doang. Bahkan orang tuanya juga ini udah ngebayangin nih nanti waktu foto bersama saat wisudanya si Lin. Bahkan we, saking anehnya perilaku si Lin ini tadi, dia pernah bilang ini ke mamanya kalau dia itu udah menikah, jadi nggak usah lama dijodoh-jodohkan, aku udah nikah kok, aku udah punya suami, katanya gitu. Karena pada saat itu ada seorang polisi yang menyukai Lin, dan orang tuanya Lin ini juga suka sama anak ini tadi kan, polisi ini tadi. Jadi maksudnya mau dijodohkan, mau dinikahkan, tapi si Linnya ini nggak mau. Ditolak mentah-mentah sama si Lin ini sambil bilang dia, "Mama, ini sembarangan aja, orang aku udah nikah kok, aku udah nikah, udah punya suami, tapi nggak di sini, di dunia gaib sana, di Wentira sana," katanya gitu kan. Terkejutlah mamanya we. "Apa kau bilang?" kata mamanya ya kan, "kau udah nikah sama makhluk gaib, nggak boleh gitu, itu syirik, ingat sama Allah, ingat dosa," kata mamanya gitu kan. Karena dibilang sirik, si Lin ini nggak terima we, cekcok lah orang ini emak sama anak ini ya kan. Dia berharap suatu hari emaknya ini bisa bertemu dengan seseorang yang menikahkan dia dengan pria di Wentira sana yang bernama Mangge Rante. Lin sering menyebut Mangge Rante ini dengan sebutan Nenek Rante, dan Mangge Rante ini sendiri juga terkenal dengan kisah mistisnya di daerah Kaili, Sulawesi Tengah. Menurut cerita dari si Lin ini, pria asal Wentira yang dinikahinya adalah seorang pria bernama Muhammad Sakti Dirgantara, yang kalau diperhatikan lagi dari ceritanya si Lin ini, dia merupakan seorang yang berpangkat yang memegang suatu kendali di bidang keamanan dan selalu dikawal. Jadi kayak setingkat jenderal bintang 2 lah mungkin ya kan. Si Lin juga mengatakan kalau dia tidak akan pernah takut untuk berjalan seorang diri, mau itu siang hari mau itu tengah malam, karena dia telah memiliki pengawal yang diperintahkan oleh suaminya untuk mengawalnya kemanapun dia pergi. Tapi sayangnya dia tidak pernah menceritakan detail pernikahannya itu kapan. Apa mungkin masih pengantin baru gitu ya kan, baru-baru nikah, atau mungkin udah lama sampai punya anak di Wentira sana. Lin akan merasa sangat marah kalau ada yang mengatakan kalau dia hanya menghayal tentang suaminya, atau bahkan ada yang meragukan tentang kebenaran dari suaminya ini. Lin akan mengatakan kalau suaminya adalah seorang pria suci yang tidak pernah kenal ataupun dekat dengan wanita manapun selain dirinya. Bahkan Lin sudah membulatkan tekadnya tidak akan pernah menikah dengan pria normal manapun ataupun manusia manapun sampai dia mati. Hingga tepatnya sehari sebelum si Lin ini menghilang, dia mendatangi rumah pamannya yang bernama Ardin yang bekerja sebagai security di salah satu rumah sakit bernama Torabelu di Sigi, yang rumah pamannya ini hanya berjarak 100 meter dari rumahnya dia. Awalnya si Lin ini minta diantarkan ke kota Palu sama pamannya. Jadi pamannya katanya kan karena namanya keponakan minta tolong ya diantarkanlah kalau bisa, kata pamannya gitu kan. Pikilah orang ini dua naik motor metiknya si Lin ya kan karena motor pamannya itu waktu itu nggak fit, nggak sehat lah gitu ya kan. Nah baru jalan beberapa menit ini si Lin ini minta diganti rute, minta diantar ke Wentira. Pamannya gitu dengar kata Wentira udah mulai nggak enak nih perasaannya, karena kan dia udah sedikit banyaknya ini dengar kan kalau cerita-cerita si Lin ini nikah sama warga ataupun pria yang berasal dari Wentira. Jadi mulai nggak enak lah perasaannya. Ditanya sama pamannya, ada urusan apa di sana? Nah si Lin ini dengar pamannya nanya-nanya ada urusan apa, dia kesel Udah kalau aku suruh antar aja, nggak usah tanya-tanya, katanya gitu sambil membentak. Udah lah diantarkan aja lah sama pamannya ini ya kan, malas ribut lah dia ya kan, dibawalah motornya ini tadi jalannya nggak kencang-kencang kali, nggak lambat-lambat kali, sedang lah gitu ya kan. Gitu sampai di Palu, si Lin ini meminta pamannya untuk berhenti mengisi BBM di SPBU Jalan Sisinga Mangaraja. Gitu siap ngisi BBM disambar aja ini setir motornya ini sama si Lin kan. Dia bonceng, pamannya udah duduk aja di belakang katanya gitu kan. Di dalam perjalanan menuju Wentira, terutama di jalur pegunungan kebun kopi, si pamannya ini, si Ardin ini udah mulai kembut gini kan. Wah selamat gitu kan. Karena si Lin ini maju motornya itu kenceng
tikungan dihajarnya aja kayak pembalap. Sampainya di kawasan Wentira mulai berbincang-bincang santai lah orang ini tadi kan, karena dalam perjalanan tadi kan gak sempet orang ini ngomong ya kan. Silin sibuk aja mau kejar-kejar waktu gitu ya kan. Si Pam aja sibuk baca doa ya kan, selamat ya Allah, selamat gitu ya kan. Silinnya ini bilang, oh nanti malam saya akan masuk ke dalam karena saya sudah tinggal dan menikah dengan orang yang ada di sini, katanya gitu kan. Si pamannya ini cuma melongo aja antara sadar apa enggak gitu ya kan, percaya atau enggak lah gitu kan dengan ucapan dari keponakannya ini tadi. Nah beberapa menit kemudian karena nggak mau si keponakannya ini tersinggung lagi ya kan, takutnya dia marah lagi ya kan, manggut-manggut aja lah pamannya, iya gitu aja ya kan. Nah mulai berceritalah dia sama pamannya ya kan tentang proses pernikahannya yang dinikahkan sama nenek rantai atau mangga rantai ini tadi ya kan. Sekedar informasi nih ya nenek rantai atau mangga rantai ini di Kaili, Sulawesi Tengah memiliki foto yang beredar di masyarakat. Sebelum pamannya ini pulang ke rumah, Silin ini sempat menitipkan aksesorisnya yaitu cincin dan kalung untuk dititipkan kepada pamannya. Dia hanya memakai pakaian yang ada di bajunya dengan sandal, itu aja kan. Dan sebelum pamannya ini pulang, dia juga sempat menitip pesan kepada omnya untuk tidak menyampaikan kepada emak sama bapaknya kalau dia itu pergi ke Wentira. Bahkan sempat lagi Silin ini bilang sama omnya, om pulangnya jangan ngebut-ngebut ya, ban motorku udah botak katanya. Begitu pamannya ini tadi menghidupkan mesin motor dan beranjak pergi, dia sempat menoleh melihat Silin ini sedang menaiki tangga semen yang disebut-sebut sebagai lokasi Wentira. Sejak saat itulah Silin ini menghilang dan tidak pernah kembali. Jadi kan gitu sampai si rumah pamannya ini cerita lah sama mama bapaknya Silin kan kalau Silin ini pergi ke Wentira gitu kan. Namanya emak sama bapaknya yang kayak gitu sedih ya kan ya. Emaknya nangis sampai matanya bengkak-bengkak gitu. Karena matanya bengkak gitu ya kan. Tetangga-tetangganya ini curiga kenapa kok nangis gitu ya kan. Hingga ada seorang tetangga yang memberanikan diri menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya yang bernama Mama Ija. Ditanya kenapa kok nangis, matamu kok bengkak gitu, kenapa gitu ya kan. Ceritakanlah sama mama Silin ini ya kan. Tapi ternyata Silin ini sempat juga meninggalkan pesan sama mama Ija kalau nanti suatu saat dia pergi dan tidak akan kembali lagi, tolong dibuatkan tahlilan, karena tahlilan itu akan menyampaikan doa-doa kepada dirinya. Nah mama Ija ini heran, loh kok kan masih hidup, kok minta dibuatkan tahlilan? Yang dibuatkan tahlilan itu orang yang udah meninggal, katanya gitu. Nah Silin ini bilang lagi sama mama Ija kalau dia akan tinggal di alam gaib karena sudah menikah dan punya suami di sana. Nah menurut kalian kayak mana kisah tentang kota gaib Wentira nih? Ada sisi mistisnya, ada sisi menyeramkannya, ada sisi romantisnya, walaupun ujung-ujungnya seram juga ya kan. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya, masih banyak kisah-kisah mistis yang mau kita bahas ya kan. Kalian penasaran, aku juga penasaran, makanya jangan lupa subscribe-nya ya. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye bye. Thank you for watching ya.